warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Wahyuni, NPM 1813031051. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua orang rekan saya, M. Adi Setiawan, NPM 07, dan Mupriyaha Fitriani, NPM 41. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai lingkungan kerja yang aman dan sehat. Karakteristik dari lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang pertama terkait dengan keselamatan atau safety, yang mencakup perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan untuk kesehatan atau healthy, yakni mengacu pada kebebasan dari penyakit fisik maupun emosional. Masalah dalam bidang ini bisa secara serius mempengaruhi produktivitas dan kualitas kehidupan karyawan kerja. Selanjutnya ada Occupational Safety and Healthy Administration. OSHA bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan yang ada di Amerika Serikat dengan bekerja bersama para pemberi kerja dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Misi OSHA adalah meningkatkan dan menjamin keselamatan dan kesehatan tempat kerja serta mengurangi kecelakaan, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Tujuan dari Occupational Safety and Healthy Administration adalah yang pertama, mengurangi bahaya kerja melalui intervensi langsung. Yang kedua, meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan melalui bantuan kepatuhan, program-program kerjasama, dan kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, memaksimalkan dan efektivitas dan efisiensi OSHA dengan memperkuat kapabilitas dan infrastrukturnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah program keselamatan kerja. Nah, di program keselamatan kerja ini, fokus programnya adalah kebijakan dan keputusan manajemen keselamatan yang salah, faktor pribadi dan lingkungan merupakan penyebab utama kecelakaan. Nah, faktor tersebut berakibat pada kondisi kerja yang tidak aman atau tindakan karyawan yang tidak aman. Nah, setiap pemberi kerja perlu memiliki program keselamatan kerja yang siap tanpa harus memandang tingkat bahaya yang ada. Nah, program ini bisa mencapai tujuannya dengan dua cara, yaitu fokus pada tindakan karyawan yang tidak aman, dan yang kedua pada kondisi kerja yang tidak aman. Lalu yang selanjutnya yaitu ergonomika. Nah, ergonomika itu adalah studi mengenai interaksi manusia dengan tugas, peralatan, perkakas, dan lingkungan fisik. Nah, tujuannya dari ergonomika adalah mencocokkan mesin dan lingkungan kerja dengan orangnya yang mengharuskan orang tersebut untuk melakukan penyesuaian. Nah, dengan adanya ergonomika ini diharapkan produktivitas perusahaan dapat meningkat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari ergonomi. Jadi, tujuan dari ergonomi meliputi yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Nah, menurunkan beban kerja, fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif lagi. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari sistem-sistem yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu kegagalan dalam menangani isu ergonomika berakibat pada kelelahan, kinerja yang buruk, dan cedera tekanan berulang. Selanjutnya yaitu kekerasan di tempat kerja. Kekerasan di tempat kerja adalah tindakan kekerasan termasuk serangan fisik dan ancaman serangan yang ditujukan kepada karyawan pada saat mereka bertugas atau bekerja. Dalam sebuah survei, 82% manajer perusahaan bertanggung jawab atas kekerasan di tempat kerja. Kekerasan di tempat kerja sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memberikan asuransi kepada para pekerjanya agar apabila terjadi kecelakaan, perusahaan tidak mengalami kerugian.
Tetapi apabila kekerasan kerja berdampak pada bisnis, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Contohnya yaitu kerusakan produk. Nah, selanjutnya yaitu penyalahgunaan zat berbahaya. Penyalahgunaan zat berbahaya mencakup penggunaan zat-zat ilegal atau penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi merusak atau menimbulkan kecanduan seperti alkohol dan obat terlarang. Penyalahgunaan zat berbahaya meningkatkan pencurian oleh karyawan, rendahnya semangat kerja, dan berkurangnya produktivitas. Nah, yang pertama yaitu penyalahgunaan alkohol. Sebuah gangguan kesehatan yang disirikan oleh minuman yang tidak terkendali dan kompulsif yang menganggap pola hidup normal. Stres memainkan peran penting dalam membuat seseorang menjadi pecandu alkohol. Karyawan yang biasanya memiliki beberapa masalah di tempat kerja lalu melampiaskannya dengan alkohol dapat menimbulkan gejala-gejala kurang produktivitas dan meningkatnya jumlah absen. Nah, yang kedua yaitu penyalahgunaan obat. Para karyawan pengguna obat terlarang memiliki kemungkinan terlibat dalam kecelakaan di tempat kerja dan memiliki kemungkinan untuk mengajukan klaim ganti rugi karyawan. Jika ada seorang karyawan yang telah ketergantungan obat namun tetap dipekerjakan dalam perusahaan, akan kehilangan 50% lebih banyak waktu kerja dibandingkan dengan karyawan yang lain. Selanjutnya yang ketiga, tempat kerja yang bebas dari penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa langkah untuk mewujudkan tempat kerja yang bebas dari penyalahgunaan zat berbahaya, yaitu langkah pertama adalah membuat kebijakan tempat kerja yang bebas dari penyalahgunaan zat berbahaya. Langkah yang kedua adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para karyawan. Pendidikan tentang pengertian zat-zat yang berbahaya, cara-cara mengenali dan menangani karyawan yang memiliki masalah kinerja yang bisa terkait dengan alkohol dan obat-obatan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.